Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Etalase, reportase dalam sepekan PA Negara edisi Jumat 8 Agustus 2025 yang menyajikan rangkuman berita seputar Pengadilan Agama Negara selama 1 minggu bersama saya Silma Latifah. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama, Negara 4 Agustus 2025 bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Negara dilaksanakan apel pagi yang diikuti oleh pimpinan aparatur Pengadilan Agama Negara serta petugas Pospakum. Apel dimulai dengan pembacaan visi dan misi Pengadilan Agama Negara, dilanjutkan dengan pembacaan 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, core value ASN berakhlak serta budaya malu. Pada kesempatan ini, Hakim Pengadilan Agama Negara, Lisa Dewi Andini SH, bertindak sebagai pembina apel dan menyampaikan beberapa arahan penting yang berkaitan media sosial Pengadilan Agama Negara. Dalam amanatnya, Hakim Pengadilan Agama Negara menekankan pentingnya peningkatan kualitas berita dan konten video yang dipublikasikan melalui media sosial resmi. Ia mengimbau seluruh tim pengelola media sosial untuk lebih cermat dan kreatif dalam menyajikan informasi yang informatif, menarik, dan sesuai dengan citra lembaga. Selain itu, beliau juga mengajak seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara untuk turut mendukung dan memberikan apresiasi atas hasil karya tersebut dengan cara memberikan like, komentar yang membangun, serta membagikan berita dan konten video tersebut melalui akun media sosial pribadi masing-masing sebagai bentuk partisipasi aktif dalam memperkuat citra positif lembaga di ruang digital. Berita selanjutnya, Negara 4 Agustus 2025 bertempat di ruang media center Pengadilan Agama Negara, Ketua Bapak Abdullah SI MH, Wakil Ketua Bapak Khairi Rosyadi SI, dan aparatur Pengadilan Agama Negara mengikuti kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Sriwijaya Palembang, serta Universitas Islam Negeri Juraisiwo. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan kerjasama kelembagaan dalam bidang pendidikan. Setelah penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Sriwijaya dengan tema Peran Strategis Alumni Fakultas Hukum sebagai Agen Transformasi dan Modernisasi Pembangunan Hukum di Peradilan Agama. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara dunia akademik dan lembaga peradilan dalam mendukung transformasi dan modernisasi hukum di lingkungan peradilan agama. Memasuki berita selanjutnya. Negara 5 Agustus 2025, Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Abdullah SI MH, bersama Wakil Ketua, Bapak Khairi Rosyadi SI, serta aparatur lainnya, mengikuti acara peresmian penggunaan ruang sekretariat pengurus PTWP Pusat secara virtual melalui aplikasi Zoom pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Kegiatan nasional ini turut dihadiri oleh seluruh pengurus PTWP daerah dan cabang se-Indonesia sebagai bentuk sinergi antar unsur peradilan dalam mendukung kegiatan organisasi PTWP. Peresmian ini merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Kongres PTWP 19 tahun 2024 di Yogyakarta. Setelah melalui proses penataan, ruang sekretariat kini resmi menempati Tower Gedung F lantai 10 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 9-13 Jakarta Pusat sebagai pusat kegiatan administratif PTWP Pusat masa jabatan 2024 sampai 2027. Kita beralih ke berita selanjutnya. Negara 5 Agustus 2025 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia, seluruh pimpinan dan aparatur Pengadilan Agama Negara turut serta dalam lomba domino yang dilaksanakan pada pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Kegiatan ini berlangsung di ruang serbaguna Pengadilan Agama Negara dengan penuh semangat dan antusiasme dari para peserta.
Lomba domino ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan internal yang digelar untuk menumbuhkan rasa kebersamaan serta mempererat silaturahmi antar pegawai. Suasana penuh keakraban dan sportivitas tampak mewarnai jalannya perlombaan, menjadikan momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya bermakna seremonial, tetapi juga syarat nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Berita berikutnya. Negara 6 Agustus 2025, Menteri Pagi menyapa dengan hangat mengiringi semangat baru untuk memulai aktivitas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Pada pagi hari ini, seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara berkumpul dalam kegiatan briefing pagi yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Khairi Rosyadi SAI. Dalam amanatnya, beliau menyampaikan sejumlah agenda penting yang akan berlangsung dalam 1 minggu ke depan. Di antaranya, kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Seluruh aparatur dihimbau untuk berpartisipasi aktif sebagai bentuk kebersamaan. Tak lupa, beliau juga menegaskan pentingnya menjaga nama baik institusi dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, dan etika, baik saat bertugas maupun di lingkungan sehari-hari. Dengan semangat pagi, mari kita hadapi hari dengan energi positif dan tekad untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Berita berikutnya. Kamis 7 Agustus 2025 bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Negara diselenggarakan rapat koordinasi bulanan. Rapat ini dihadiri oleh segenap pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara. Dalam pembukaannya, Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Abdullah SAI MH, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Negara yang tetap melaksanakan rapat sesuai agenda yang ada, meskipun di tengah padatnya kegiatan di bulan Agustus ini karena bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia dan Mahkamah Agung RI. Selanjutnya, Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Khairi Rosyadi SAI, menyampaikan terkait disiplin kerja dan integritas, loyalitas dan profesionalitas, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, dan juga pentingnya pendampingan atasan terhadap bawahannya. Selanjutnya, di bidang kepanitraan dibahas terkait pelaksanaan sidang di luar gedung yang akan dilaksanakan di bulan Agustus dan September mendatang. Dan di bagian kesekretariatan disampaikan oleh Sekretaris Pengadilan Agama Negara, Bapak Ahmad Muzakir SHI, terkait rencana penghapusan belangko akta cerai dan 2 buah kendaraan bermotor yang masih dalam proses. Beralih kepada berita yang lain. Pengadilan Agama Negara kembali gelar berbagai lomba dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-80. Pada kesempatan hari ini, dilaksanakan pertandingan tenis meja yang dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah di ruang serbaguna Pengadilan Agama Negara, diikuti oleh seluruh karyawan dan mahasiswa magang. Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, berbagai kegiatan meriah akan digelar di Pengadilan Agama Negara untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung ini. Lomba-lomba ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antar karyawan. Melalui berbagai macam lomba ini, terjalin interaksi dan suasana yang penuh keakraban dan keceriaan. Masuki berita selanjutnya. Negara 7 Agustus 2025, sore hari ini Pengadilan Agama Negara mengadakan kegiatan rutin mingguan Inkam atau Inspirasi Kamis. Inkam diawali dengan sholat asar berjamaah pada pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah di ruang sidang. Panitera pengganti PTA Banjarmasin yang diperbantukan DPA Negara, Bapak Badarudin SHI bertindak sebagai imam, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Negara, Bapak Abdullah SHI MH. Rangkaian kegiatan berikutnya yaitu tausiah yang diisi oleh CPNS Apentri Ristauzi ST. Ia bertausiah tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban penting dalam agama Islam. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua dianggap sebagai ibadah yang memiliki pahala yang besar. Oleh sebab itu, setiap anak wajib berbakti kepada orang tua, karena itu merupakan perintah Allah. Berbakti kepada orang tua mengandung arti menghormati, mengasihi, dan mengabdi kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Inkam kemudian ditutup dengan bersalam-salaman.
Berita berikutnya, Negara 7 Agustus 2025, Pengadilan Agama Negara mengadakan sosialisasi EAC, akta cerai elektronik di masing-masing KUA Kecamatan Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan. Sosialisasi ini dilaksanakan pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah yang dipimpin oleh Panitera Pengadilan Agama Negara beserta Panitera Pengganti PTA Banjarmasin, Panitera Muda, dan Jurusita. Sosialisasi ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya SEMA nomor 1 tahun 2025 tentang pedoman penerbitan salinan putusan dan akta cerai di lingkungan peradilan agama secara elektronik dan keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama nomor 932/DJA/SK.1.3.3/7/2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi penerbitan salinan putusan dan akta cerai di lingkungan peradilan agama secara elektronik. Perlu adanya koordinasi antara Pengadilan Agama Negara dan KUA di Kecamatan Daha Utara, Daha Barat, dan Daha Selatan agar pelaksanaan EAC lancar dan tidak ada kendala. Berita selanjutnya, Negara 7 Agustus 2025, Pengadilan Agama Negara menyerahkan produk inovatif berupa salinan penetapan, kartu keluarga, dan akta kelahiran dalam satu paket layanan terintegrasi bertajuk Pasti Lahir. Pengadilan Agama Negara siap terbitkan identitas kelahiran kepada masyarakat. Program ini merupakan wujud nyata komitmen Pengadilan Agama Negara dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien kepada masyarakat, khususnya dalam hal penetapan asal-usul anak serta penerbitan identitas hukum pasca penetapan pengadilan. Beralih ke berita selanjutnya, Negara 8 Agustus 2025, Tenaga Teknis Pengadilan Agama Negara mengikuti kegiatan BIMTEK Kaum Rentan berhadapan dengan hukum dalam perkara perdata bagi tenaga teknis di lingkungan peradilan agama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia Profesor Dr. Andas Haji Amran Suadi SHM MM yang merupakan narasumber kegiatan ini mengambil tema Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Perdata. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para tenaga teknis dalam menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan sehingga terwujud peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Negara, tanggal 8 Agustus tahun 2025 dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pengadilan Agama Negara menggelar lomba tenis meja antar pegawai. Hari ini, pertandingan memasuki babak semifinal dan grand final yang dimulai pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang serbaguna kantor. Suasana penuh semangat dan sportivitas terasa sepanjang jalannya pertandingan, dengan dukungan dari rekan-rekan pegawai yang turut menyemarakan kegiatan. Selain sebagai ajang hiburan dan penyegaran dari rutinitas, lomba ini juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi serta menumbuhkan semangat kebersamaan di lingkungan kerja. Pengadilan Agama Negara gelar lomba makan kerupuk meriahkan HATRI ke-80 negara, tanggal 8 Agustus tahun 2025 dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Agama Negara menyelenggarakan lomba makan kerupuk yang berlangsung di ruang PTSP. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan aparatur dengan penuh semangat dan antusiasme. Lomba yang sederhana namun syarat makna ini turut mempererat kebersamaan antar pegawai serta menghidupkan semangat nasionalisme dalam suasana gembira. Gelak tawa dan sorak-sorai peserta menjadi bukti nyata semaraknya peringatan HATRI dan MARI di lingkungan Pengadilan Agama Negara. Negara, tanggal 8 Agustus tahun 2025 Pengadilan Agama Negara melaksanakan apel sore pada hari Jumat sebagai bagian dari rutinitas dalam menanamkan kedisiplinan dan integritas kerja di lingkungan peradilan. Apel dilaksanakan di halaman kantor Pengadilan Agama Negara dengan pembina apel Lisa Dewi Andini, SH. Dalam amanatnya,
Beliau menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh aparatur selama 1 minggu ini dan mengucapkan terima kasih kepada panitia lomba Hatri sehingga lomba dapat berjalan dengan lancar. Demikian etalase kali ini, saya Silma Latifah pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PA Negara bisa berprestasi, inovatif, semangat, akuntabel. Demikian etalase kali ini, saya Silma Latifah pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.